kita butuh bukti dari Mas Syam yang tadi udah bilang memposisikan diri sebagai dokter Canva. Kita pengen lihat Mas Syam gimana sih caranya mendesain suatu layout produk di sosial media, khususnya di Instagram. Boleh sharing ke kita nggak, Mas Syam? Berarti ke Instagram ya, ke Instagram saya? Boleh. Oke, ke Instagram saya ya. Berarti saya ini dulu, exit dulu. Oke, sambil menunggu kita kasih tahu lagi buat detikers yang ingin nanya. Tadi beberapa pertanyaan sudah ada di Instagram, di Facebook lebih tepatnya. Buat kalian yang masih ingin bertanya, kita sediakan channel Zoom, YouTube, dan juga di Facebook. Di Facebook kalian bisa tuliskan komentarnya langsung. Di Zoom kalian bisa langsung tanyakan lewat video nanti ke Mas Syam. Ada ID dan juga password yang sudah kita terangkan di layar. Kemudian juga di YouTube live streaming kita juga bisa langsung tanya di situ. Oke. Ya, ini sudah terlihat, teman-teman? Sudah? Sudah ya. Nah, ini dia awal. Ini sih untuk akun personal branding ya, teman-teman. Bisa disamakan dengan brand, tapi bisa juga tidak gitu ya. Karena beda-beda personal branding kan ke orang lebih orang. Tapi saya juga tadi menerapkan apa yang saya katakan tadi, yaitu heart to heart, kan seperti orang ke orang ya, gitu, seperti sahabat. Jadi makanya oleh sebab itu saya juga sedikit menyelipkan ya julukan dokter Canva, teman-teman. Lain cerita kalau saya cuma bilang Canva designer gitu ya, atau Canva content creator, itu orang udah biasa. Tapi kalau misalkan ketika saya sebut dokter Canva, orang langsung terbayang dokter, terbayang Canva. Maunya konsultasi, maunya berobat gitu ya seolahnya ya, gitu. Itu dari nama ya, teman-teman, pemilihan nama juga. Nah, terus kemudian abis itu tunjukkan kredibilitas saya Canva Creator Official ya, teman-teman. Nanti bisa dibuktikan juga dari akun Canva saya. Jadi yang membuat template Canva itu juga saya bisa, karena memang sudah resmi dari Canva-nya. Nah, terus kemudian di sini saya kasih kejelasan. Ini kita sebelum turun ke feed, kita lihat di bio, mungkin bisa diterapkan sama teman-teman ya. Nah, saya langsung beritahu teman-teman bahwa saya adalah orang yang suka sharing Canva untuk memajukan UMKM dan kreator lokal. Jadi jelas, saya sharingnya ngapain nih? Saya ngapain? Sharing Canva. Terus untuk siapa saya sharing Canva-nya? Untuk UMKM dan kreator lokal, gitu ya. Kenapa nggak misalkan corporate? Corporate nggak pakai Canva. Corporate udah pakai Adobe, udah pakai Corel gitu ya. Udah beda kelasnya gitu. Makanya saya turunkan ke UMKM memang yang menggunakan Canva. Terus kemudian kreator lokal, karena memang yang sekarang menjamur ya para kreator-kreator lokal, seperti itu. Nah, terus kemudian di contact person. Nah, contact person juga kalau di brand, teman-teman bisa cantumin teleponnya ya, telepon, WhatsApp. Terus kemudian kalau punya toko offline itu wajib banget cantumin alamatnya. Karena itu akan menimbulkan trust, teman-teman. Ini orang punya toko offline-nya. Jadi misalkan kita pesan barang di sini, kalau nggak nyampe saya udah dapat alamatnya dia, kita bisa datengin itu. Jadi menimbulkan trust ya, teman-teman. Terus kemudian di sini saya ulangin lagi. Di sini sih ini saran dari teman saya, Ko Sugimitro, mungkin sudah tahu, pakar branding dari Surabaya. Di sini jadi advance trainer Canva. Jadi tunjukin bahwa selain saya sharing Canva, tapi saya juga trainer, saya juga melatih gitu ya, sering melatih gitu ya untuk pendidikan Canva gitu. Nah, terus kemudian ini project juga saya dicantumkan. Nah, terus kemudian di link bio. Nah, link bio ini teman-teman wajib, karena bisa pakai link tree kan ya, biar banyak. Bisa kalau misalkan brand itu bisa ke e-commerce-nya, Shopee gitu ya, Bukalapak, pokoknya e-commerce semua. Nah, dan yang sering terlupakan ini highlight, Mas, dan teman-teman juga. Iya, kadang-kadang saya sering nemuin brandnya udah bagus banget, tapi highlight-nya tuh nggak dikasih cover, berantakan gitu ya kesannya. Nah, highlight itu lebih baik dikasih cover yang relate ya, misalkan Q&A ya, gambarnya berarti kayak seperti chat gitu, terus kemudian apa yang relate gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan ditanya, wah Mas ada yang nggak dikasih cover tuh satu, ya benar teman-teman, itu untuk pemancing. Karena kalau teman-teman bilang, wah Mas ada yang nggak dikasih cover tuh satu, artinya teman-teman sudah dapat atensi dan kemungkinan mau ngeklik atau mau lihat isi dalamnya itu ada. Nah, itu buat attract ya. Jadi dibikin satu pembeda ya? Benar, satu pembeda. Kalau kita lagi ada promo, kita lagi ada spesial diskon, itu wajib banget dimasukin kayak gini. Sementara aja, nggak apa-apa. Terus kemudian kita scroll ke bawah, ya biasa ya, saya banyak konten-konten edukasi, terus kemudian biar nge-grab
pasar lebih dapat lagi ya, ketika scroll saya kasih judul yang huruf-hurufnya besar gitu teman-teman. Karena kalau hurufnya kecil sulit terbaca gitu sih. Nah ini kan untuk personal branding sebuah akun personal gitu Mas. Iya betul. Kalau akun bisnis seperti apa lagi yang rekomendasinya dari Mas Syam untuk didesain feed-nya? Oke, akun bisnis. Kalau kayak gini kan kita lihat lebih ke biar orang bisa langsung tahu bahwa ini postingannya tentang apa sih. Nah kalau akun bisnis kayak gimana? Kalau akun bisnis mungkin saya contohin salah satunya adalah lokal ID. Nah ini hijab lokal ID yang memang belum pernah sempat saya pegang sih, tapi memang sempat kenalan juga. Nah teman-teman, karena kenapa saya mau berani mencontohkan ini, karena saya udah tahu strategi marketnya. Strategi marketnya yang paling diunggulkan adalah limitasi atau keterbatasan. Jadi dia ketika melaunch satu produk gitu ya, dia membatasi waktu dan stoknya. Nah itu udah paling parah teman-teman, karena kita tahu ya para audience gitu ya, netizen itu paling takut sama yang namanya FOMO ya, fear of missing out. Jadi ketika sudah ketinggalan, sudah kehabisan, wah itu udah gawat deh, dunia sudah terguncang. Nah itu biasa diulang-ulang teman-teman. Dan di sini dia tidak hanya membuat followers, tapi dia membuat semacam seperti tribe ya. Tribe itu seperti kayak orang-orang yang loyal berkumpul di sana, memiliki kesenangan yang sama, terus saling diskusi di sana. Jadinya komennya ya teman-teman bisa lihat angka komennya luar biasa gitu. Karena memang mereka pada diskusi di sana, yang ini cantik ya, ini lucu ya. Nah itu teman-teman. Nah mereka sebelum membangun ini, saya tahu banget mereka adalah mengendorse para mikro dulu ya, mikro influencer. Itu tahapannya teman-teman. Tadi kalau misalkan teman-teman, wah itu kan tadi yang Mas bilang itu soal personal branding doang. Kalau brand baru buka, belum punya personal brand, gimana teman-teman? Kita pinjam personal brand orang ya. Kita pinjam personal brand orang yang cocok dengan market kita. Contohnya kita anak muda, target kita anak muda. Terus kemudian yang cocok seperti apa nih anak muda? Oh, misalkan kerudung ya, pakai kerudung. Oh, misalkan Rahel V-nya gitu ya. Contohnya Rahel V-nya pakai kerudung, pakai hijab ya tadinya. Terus kemudian ini sepertinya followersnya rata-rata kita lihat lagi yang di komen-komen di sana. Terus karakternya, oh ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda gitu. Nah ini cocok buat market kita endorse, kita invest aja. Memang endorse-nya harganya cukup fantastis ya. Tapi sekali endorse itu feedback ke kita, kalaupun kita memang benar, itu minimal orderan enggak, tapi followers itu banjir ke kita. Itu sih pengalaman saya. Oke, nah ini kan kalau misalnya kita lihat dari desain feed-nya, template-nya ini ke gambar-gambar ya Mas, lebih utamanya. Tadi Mas Syam sempat bilang bahwa warna harus dikedepankan begitu. Iya. Nah perbedaannya apa Mas Syam? Ketika sebuah produk beda kategori begitu, apakah beda cara juga atau kayak gimana? Sebenarnya ya itu dia, kalau warna sifatnya general teman-teman. Kalau misalkan berbeda kategori pun teman-teman juga tetap permainan warna itu tetap banget, karena namanya Instagram itu visual yang didahulukan. Kalau misalkan kita lihat juga kita di sini ya contohnya, dia menggunakan warna-warna yang senada terus gitu ya. Warna-warnanya soft terus. Nggak pernah yang tiba-tiba kuning-kuning ngejreng gitu ya, atau merah ngejreng, ungu gitu kan. Nggak pernah. Dia memang mungkin ya saya lihat riset marketnya sudah banyak. Jadi dia tahu target market dia itu suka ibu-ibu muda yang suka warna-warna soft gitu ya, warna-warna tenang gitu. Nah, tuh dimainkan terus warna-warnanya gitu, seperti itu teman-teman. Oke, berarti warna itu tadi kayak kita bilang di awal jati diri ya sebuah produk. Jadi harus bisa konsisten begitu. Kalau berubah-berubah justru jadi orang bingung begitu. Wah, ya jangan. Saran saya sih satu warna ya. Kalau bisa satu warna yang menjadi karakter teman-teman banget ya. Kalau merah soft misalnya, ya udah merah soft terus, usahakan warnanya itu terus. Oh, jadi nggak boleh ganti-ganti ya? Ya, sisa warnanya itu boleh ganti-ganti, tapi si merah itu usahakan selalu ada ya. Apalagi yang baru merintis nih, karena bisa kayak orang udah tahu, kayak misalkan kita lihat ojek online ya, disebut yang warna hijau, kita udah tahu hijau yang mana, hijau yang muda apa hijau yang tua gitu kan. E-commerce mau yang orange ataupun yang hijau. Nah itu kita kan mainan warna sebenarnya, top of mind kita. Oke. Nah kalau misalnya kayak gini, template kayak begini Mas Syam harus sesuai 99 begitu atau kayak gimana? Atau bebas?
Kalau template itu bebas sebenarnya, yang jelas rapi ya teman-teman, yang jelas rapi. Nah rapinya gimana? Saran saya sih tiga aja kalau memang nggak mau terlalu susah ya terhadap template. Karena saya tahu juga konsisten itu agak susah konsisten terhadap template. Tiga seperti ini udah bagus. Misalkan tiga warna seperti ini, terus nanti 3 warna lagi gitu ya. Yang paling mudah itu 3 warnanya nyambung aja kanan kiri gitu ya, selurusan ini gitu. Kalau teman-teman bisa lebih expert lagi, nah baru bisa sampai ke atas gitu. Permainan itu aja. Yang penting saran saya tetap harus rapi teman-teman. Karena yang pertama ini adalah etalase kita. Oke, etalase ya. Nah, Iya. misalnya nih kita udah bikin etalase yang menarik sesuai dengan formula yang disampaikan oleh Mas Syam, tapi ternyata engagementnya masih kurang, Mas Syam. Biasanya apa sih yang jadi kekurangan orang yang lupa gitu? Nah, kalau misalkan kita sudah membuat konten yang bagus gitu ya, terus sudah juga meminjam personal brand mikro atau makro influencer tadi ya, step-stepnya. Nah, terus kemudian teman-teman harus membangun interaksi. Nah, ini yang kadang-kadang kelupaan teman-teman. Membangun interaksi itu penting. Membangun interaksinya dari mana? Biasanya kalau interaksi terhadap followers itu dari Instagram Story. Ya, Instagram Story kadang-kadang kita ada suka polling ya, suka nanya, kamu lebih suka yang kanan atau yang kiri gitu ya. Terus kamu pengen milih kita mau ready stock produk yang atas atau yang bawah. Nah, itu permainan aja sebenarnya teman-teman. Karena dengan begitu kita berinteraksi dan followers diajak untuk berinteraksi dan kayak mengambil keputusan juga loh. Ih, kok nanyain ready stock aja nanyain kita-kita nih gitu. Wah, kayak kita harus voting nih, kita harus ikutan nih gitu. Teman-teman, kadang-kadang kelupaan di situ. Jadi diajak untuk ikut kerjasama ya dalam kembangin nih produk ya. Benar, di komen juga teman-teman dibales-balesin gitu ya satu-satu. Kalau memang punya admin itu lebih enak dibalesin satu-satu, di DM-in satu-satu teman-teman. Jadi jangan ngeliatin influencer atau brand-brand gede, mana brand gede saya komen nggak pernah dibales. Ya karena mereka sekali posting udah berapa ribu yang komen gitu ya. Awal-awal pasti mereka seperti itu.